teman-teman, balik lagi di video tutorial Utopia Origin yang biasa-biasa aja. Nah, di video kali ini gue bakal nge-share ke teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih pemula atau newbie dan baru main, itu gimana caranya buat nyelesain tutorial di in-game. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke in-game-nya. Gue mau bikin karakter baru ya. Oke, gue bikin karakter baru. Coba aja, kita nggak usah hode-hodean, kita langsung bikin nama aja. Bikin nama Emang. Oke, create karakter. Kan tadi temen-temen lihat itu ada dua karakter ya, ada anjing, ada Emang gitu. Emang ini yang baru gue bikin tadi kan. Oke, langsung masuk aja. Nih, jadi dua karakter yang satunya itu sebenarnya gue tadi sempet record gitu kan. Cuma pas gue lagi jalan gitu kan, HP gue tiba-tiba mati dan itu nggak ke save. Itu tuh padahal gue udah mulai dari awal gitu, dari level 1 terus nggak ke save. Gila, itu sakit cuy. Jadi gue mesti ngulang lagi dari awal. Jadi yaudahlah, kita nggak usah basa-basi lah. Nah, pertama kali turun ini kan kita kayak bingung, kita mesti ngapain gitu di sini. Ini game apa gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh apa ya, gimana ngomongnya, game Utopia Origin itu game survival yang teman-teman itu bebas mau ngapain aja di dalam gamenya. Jadi ya teman-teman tuh main ya terserah teman-teman mau ngapain gitu. Jadi nggak ada daily mission atau nggak ada apapun. Dan justru ini yang menurut gue adalah nilai tambah gitu. Di game-game lain tuh gue nggak nemu kayak gini sebebas ini gitu kan. Nah, jadi udahlah gitulah. Pokoknya gue suka banget lah sama game ini lah. Jadi teman-teman kalau itu ya ajak juga teman-temannya main, jadi biar rame, biar gue ada temennya juga gitu di sini. Jadi kita langsung aja kali ya. Kita di sini disuruh untuk tutorial pertama kita disuruh untuk ngebunuh sapi. Oke, kita disuruh untuk ngebunuh sapi. Kita bunuh sapi. Ini sebenarnya tutorial ini sih teman-teman bisa aja di skip kalau teman-teman mau. Karena tutorial ini tuh nggak, ya emang ini gamenya bebas gitu, teman-teman nggak diatur mau ngapain gitu. Teman-teman mau nyelesain tutorial ya selesain gitu, nggak mau ya udah gitu. Jadi emang sebebas itu gamenya. Oke, udah, yang pertama udah. Terus yang kedua kita disuruh bikin pentungan. Nah, pentungan itu ada di weapon. Oke, yang pojok kanan atas ini di weapon, dan ini pentungan. Tapi pertama kita bakal bikin wood axe dulu biar kita gatheringnya ini lebih cepat. Oke, ambil. Oke, bikin. Oke. Nah, buat cara bikin wood axe, gue udah wood axe sama pick sama kantong air gue udah ada di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, gue nggak usah jelasin lagi kali ya, teman-teman lihat aja di video sebelumnya gitu. Itu gue udah jelasin gimana caranya buat bikin pick axe sama obat sama kantong minum. Nah, oke. Udah gini kita disuruh bikin bentungan. Masih kurang juga dong. Ini kita hapus aja dari shortcut. Oke. Nah, jadi untuk bikin pentungan ini teman-teman
harus ngumpulin 20 teman-teman harus ngumpulin 20 kayu supaya bisa bikin pentungan gitu teman-teman. Ini sekalian tanggungnya kita bikin pick sekalian biar bisa lebih gampang gitu, nantinya nggak usah bikin lagi. Oke, kita bikin picknya. Oke. Nah, di tutorial yang kedua kita disuruh buat bikin ladder. Nah, jadi ladder itu kita bisa bikinnya di item. Nah, ladder itu yang ini teman-teman. Nah, untuk bikin ladder itu kita butuh 2 kulit. Oke, kita butuh 2 kulit. Jadi kita harus nyari 8 kulit buat bikin 4 ladder. Oke, agak lama juga sih buat nyari 8 kulit itu pakai pentungan. Kalau pakai palema ini udah enak banget, ini 2 kali gebuk dia mati. Terus kita nyari lagi sampai kita dapat 8 ya, sampai kita dapat 8 kulit, baru habis itu kita bikin laddernya. Oke, terus kita jalan lagi ke sana aja lah. Sini soalnya dikit banget. Terus kita kumpulin 8. Gue udah dapat berapa ya? Baru dapat 7, satu lagi. Kita matiin aja dua-duanya ntar. Terus sekalian nyari batu deh. Ada-adanya aja. Soalnya ini nanti kita juga bakal butuh sama batu. Jadi sambil jalan kita sambil oh ya, kalau udah level 5 nanti bakal ada tulisan kayak gini. Ini kalau temen-temen top up $5 itu nanti bisa dapat yang ini, yang rusa ini. Oke. Satu lagi. Oke, kita udah dapat. Terus kita ke item, terus kita make batch. Jadi supaya nggak bikin satu-satu, bikinnya langsung semua gitu. Oke, kita udah bikin 4. Terus di sini kita disuruh buat bikin armor leather. Nah, armor leather bikinnya sama juga di tempat yang tadi, tapi dia di armor. Nah, kita disuruh bikin yang ini. Nah, oke, udah jadi armor. Kita pakai aja armornya biar enakan. Oke. Kita show armor aja biar agak kerenan gitu ya. Kok kagak ada gitu Bambang? Nah, kan biar agak gini gitu kan. Terus lanjut, yang itu udah beres. Terus yang ini kita disuruh buat bikin saddle. Oke, saddle itu adanya di item. Terus di sini saddle, set as target. Nah, kita disuruh buat ngumpulin kulit lagi nih. Kita suruh bikin ladder lagi nih teman-teman. Aduh, rusak. Untung kayu gue masih ada kan. Jadi kalau rusak tuh tinggal di fix aja gitu, tinggal di repair.
gebuk. Ini nggak ada dia. Ini gue juga sama nih, pas baru awal main gue bingung nih, ini game apaan gitu, terus gue mau ngapain di sini kan, terus gue disuruh ngapain gitu, gue nggak tahu juga gitu kan. Nah, setelah kesini ya gue baru ngerti juga gitu. Oke, kita udah dapat 2, sama kita disuruh buat nyari kayu 10. Oke, kita cari kayu dulu, jadi ntar sekalian bikinnya. Kita nyarinya agak banyakan nih. Kita soalnya mau sekalian bikin water skin. Jadi water skin tuh gunanya buat minum gitu, buat ya botol lah gitu, tapi dari kulit. Itu tuh bikinnya pakai leather juga. Jadi kita mesti ngumpulin leather lebih. Soalnya lihat dia sekarang tuh apa ya, udah dehidrasi gitu, Tuh kalau teman-teman nggak minum tuh dia bisa mati. Teman-teman nggak minum dia mati, teman-teman nggak makan dia mati juga gitu. Jadi teman-teman tuh mesti care banget. Udah cukup belum ya? Udah cukup. Oke, kita bikin 3 berarti, 1, 2, 3. Oke, kita udah bikin 3. Terus kita bikin saddle. Ini daging sapi kita hilangin aja deh. Kita bikin water skin dulu. Kita minum, kita makan. Oke. Nah, terus habis itu kita disuruh buat ngumpulin carrot. Oke, kita disuruh buat ngumpulin 4 carrot ya teman-teman. Ini ada pas banget nih carrotnya, ada 4. Kita ambil aja semuanya. Oke, setelah kita ngumpulin 4 carrot, kita disuruh buat nangkap si ini nih, si kuda coklat ini. Langsung aja kita gebuk. Nah, jadi kalau saddle itu gunanya buat jadiin hewan itu sebagai tunggangan kita ya teman-teman. Nah, caranya itu kita pukul aja terus dia sampai pusing. Nah, pas dia udah pusing gini, kita pegang nih, ada gambar tangan, terus kan di situ ada gambar wortel tuh, berarti dia makannya wortel gitu. Terus kita pencet aja nih yang wortel nih sampai dia ada lope-lopenya. Nah, kalau udah ada lope-lope gini, kita langsung tekan aja saddle yang tadi, set. Oke, terus saddle. Nah, dan dia tuh sekarang udah jadi tunggangan kita gitu. Kita udah bisa naik kuda kan sekarang. Nah, gitu. Jadi itu cara buat nangkap hewan sebagai tunggangan. Nah, terus tutorial selanjutnya kita disuruh buat bikin snare. Snare ini sih sama aja sebenarnya fungsinya untuk nangkap hewan juga. Cuma bedanya sama saddle, snare ini dia untuk nangkap hewan sebagai pet combat. Jadi dia nanti bakal bantuin kita buat nyerang-nyerang gitu. Nah, gue jelasinnya pas tar aja lah. Oke, kita udah bikin itu kan, kita udah bikin snare. Terus kita suruh ngumpulin wheat, 4 wheat. Oke, kita udah ngumpulin 4 wheat. Terus kita disuruh buat nangkep si apa ya, banteng lah, buat nangkep si banteng. Caranya sama aja, kita pukul dulu. Aduh, habis lagi. Kenapa di saat yang tepat? Aduh, gue dikejar-kejar banteng, anjay. Anjing. Oke, kita benerin dulu. Gebuk. Lu pusing coba nih. Pas dia udah pusing gini, sama aja kita pegang tangan, terus ada gambar wheat kan. Nah, kita kasih makan dia sampai ada love, dan pas dia udah jadi love, kita tinggal pencet snare dan dia udah langsung jadi pet combat kita.
Nah kalau yang tapal kuda ini buat summon summon ride. Kalau yang di sini ini buat summon pet gitu teman-teman. Tekan lagi buat ngilangin. Oke, yang ini udah, terus kita lanjut lagi. Di sini kita disuruh buat beacon teleport. Nah, untuk masalah beacon itu gue udah jelasin di video sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang nggak nonton video sebelumnya, beacon itu gunanya untuk kita bisa pindah-pindah tempat. Jadi kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus jalan, gitulah intinya. Jadi kita berteleportasi gitu teman-teman. Oke. Nah, dan yang namanya beacon itu adalah ini, tower ini namanya beacon gitu teman-teman. Oke, jadi kita bakal pindah tempat. Oke. Nah, di sini kan ada beacon yang warnanya kuning ya, ada yang warnanya hitam-hitam. Terus mapnya juga masih ketutup gitu kan. Nah, map ketutup awan itu berarti dia beaconnya belum kebuka. Nah, kalau teman-teman mau buka beacon, teman-teman harus samperin itu beaconnya dan teman-teman aktifin sendiri secara manual gitu teman-teman. Untuk cara ngaktifin beaconnya gue juga udah jelasin di video sebelumnya, jadi ya teman-teman mendingan nonton aja lah video sebelumnya gitu, biar gue nggak usah banyak ngomong juga gitu kan. Nah, selain teman-teman bisa pindah tempat, di sini ada juga yang namanya archipelago. Nah, jadi archipelago itu kayak map lah gitu. Jadi teman-teman tuh bisa main di 10 map. Tempatnya sama aja, cuma mapnya doang yang beda, tempatnya mah sama aja gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa pindah. Kan sekarang kita ada di archipelago 10 nih. Nah, kita bisa aja pindah di archipelago 1 gitu. Jadi buat pindah-pindah gitu teman-teman. Bisa lewat beacon. Kita turunnya kan di sini banyak ya pilihan ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tapi kita bakal turunnya di starting ground lagi aja. Kenapa? Karena kita mau lanjut tutorialnya kita. Oke, beacon teleport. Dalam satu hari teman-teman bisa pakai beacon teleport ini 3 kali. Itu free. Nah, setelah itu teman-teman kalau mau pakai beacon teleport lagi itu ada 25 ORB itu untuk sekali pindah. Kan lumayan ya. Oke, yang ini udah. Kita klaim dulu yang tadi. Oke, kita klaim dulu. Terus yang ini kita disuruh buat bikin yang namanya sleeping bag. Nah, sleeping bag. Oke. Sleeping bag itu adanya di facility. Dan oke. Kita langsung set target. Biasa kita gebuk-gebuk lagi. Ini sleeping bag ini bikinnya pakai 10 kulit ya. Jadi kita mesti ngumpulin kulit lagi gitu. Ngumpulin kulit lagi. Aduh, baterai gue lowbat. Oke, kita ngumpulin kulit terus sampai kita dapat 10 kulit. Oh iya, buat teman-teman yang dari tadi merhatiin tuh gue kayak ngilangin beberapa shortcut kan. Nah, jadi ngilangin shortcut itu juga bisa langsung di sini di shortcutnya, atau teman-teman bisa masuk dulu ke tas gitu. Teman-teman masuk ke tas terus di sini kan ada tulisannya remove shortcut, atau teman-teman bisa long press. Jadi teman-teman tuh tekan aja sampai dia ada keluar tulisan remove shortcut gitu teman-teman. Terus kita masih nyari kulit, lama ya nyari kulit ya. Begini aja naik level sampai level 9 loh.
Iya kan kita ada kettle ya. Kettle ini adalah the best pet yang semua orang pernah ngetem nih kettle nih, emang pet legend. Gue lupa kenapa nggak dari tadi dikeluarin gitu, padahal kan lumayan tuh di meja. Di meja sakit banget. Uh bunuh dia. Anjay, di meja satu cuy, gila nggak tuh. Oke, kita udah dapet 10. Terus langsung kita bikin. Nah, kita udah bikin sleeping bag. Oke, kita claim. Kita dapat one. Buat teman-teman yang nggak tahu, one ini adalah tongkat sihir. Jadi kita bisa pakai sihir juga di game ini. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau jelasin sedikit gunanya apa sih sleeping bag yang tadi kita bikin. Dan jadi sleeping bag yang tadi kita bikin itu gunanya adalah ketika kita mati, kita tuh bakal datang di tempat itu, di tempat kita naruh sleeping bag. Ini kan gue langsung contohin aja deh. Nah, jadi sleeping bag gue taruh di sini kan. Terus ntar gue mati kan. Gue mati sama itu aja tuh biar biar cepetan gitu. Jadi kata-kata sleeping bag ini bukan nggak sepenuhnya sleeping bag, bukan buat bobo gitu, bukan buat bobo. Jadi sleeping bag ini gunanya tuh buat kita respawn. Kalau kita udah mati, kita respawnnya di tempat itu lagi gitu teman-teman. Nah, oke, kita kan udah mati nih, kita respawn aja langsung confirm. Aduh, pada drop semua. Oke. Nah, itu tulisannya bakal ada kayak gini nih kalau kita udah naruh sleeping bag, tulisannya usable gini. Nah, usable ini adalah sleeping bag yang tadi kita taruh. Nah, tuh kita keluarnya di sini. Tadi kita matinya di sana gitu, teman-teman. Jadi itu adalah gunanya sleeping bag itu buat apa? Ntar kita ambil ini dulu baru kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Ini kalau nggak diserang nggak bakal nyerang kita, dia hewan baik. Oke. Nah, tutorial selanjutnya adalah kita disuruh untuk kita baca aja. Mysterious magic can cause all kinds of strange phenomena. Dan kita disuruh untuk ngelakuin yang namanya flying magic, teman-teman. Jadi kita bisa terbang pakai sihir. Nggak terbang yang kayak terbang banget gitu, nggak sih, cuma kayak temporary aja beberapa detik gitu terbang. Tapi itu bakal ngebantu banget teman-teman kalau udah mulai advance di game. Jadi buat gunain magic terbang, teman-teman itu mesti gambar kayak huruf apa ya, huruf V kebalik gitu. Nah gini, coba lagi sampai ada gambarnya kayak gitu, kayak bumerang gitu. Nah kalau udah, teman-teman hold gini sampai hijau terus lepas. Nah teman-teman bisa terbang pakai one gitu teman-teman. Jadi itu gunanya one itu untuk itu. Tutorial ini udah beres, kita climb. Terus lanjut, kita disuruh buat bikin yang namanya workbench. Nah workbench tuh kayak gini nih, kayak gini workbench tuh. Dia adanya di facility. Oke, facility. Untuk bikin workbench ini kita butuh 20 kayu. Jadi kita mesti gathering lagi. Kita nyari kayu lagi sampai dapat 20. Oke, kita udah dapat, terus kita langsung aja bikin. Nah, kita udah bikin yang namanya workbench. Tuh workbench tuh kayak gini nih, teman-teman nih.
Terus tadi sleeping bag tuh yang kayak gini nih, yang udah kita bikin nih, yang tongkat sihir nih. Nah, workbench ini gunanya adalah untuk bikin fasilitas-fasilitas yang nggak bisa dibikin secara langsung. Nah, jadi kalau kita deketin terus kita pegang gambar tangan, itu ada namanya make. Nah, jadi Pak, dengan menggunakan workbench ini kita bisa bikin fasilitas-fasilitas yang dia tuh nggak bisa dibikin secara langsung, harus memang bikinnya di workbench gitu. Nah, ini kan masih belum pada kebuka nih, karena emang levelnya juga belum terlalu tinggi gitu teman-teman. Nanti kalau levelnya udah tinggi nanti ini beberapa ada yang kebuka. Kalau yang kayak gini-gini nih, ini kayak gini-gini nih, nah ntar teman-teman bisa bikin di sini nih. Itu cara bikinnya di sini teman-teman. Teman-teman bisa bikin storage facility, bisa bikin lemari, ada smelting facility itu buat bakar-bakaran kan, tuh buat bakar-bakaran. Ada manufacturing facility buat bikin-bikinan tuh. Terus ada lagi ini buat ngelol gitu kan, buat ngeprank kan. Ada planting facility juga buat nanam-nanam. Terus ada functional facility. Nah, kalau yang ini nih, yang ini gunanya sama aja. Ini ntar itemnya satu-satu bakal gue jelasin di video-video selanjutnya. Nah, ini kan video tutorial kita belum beres ya, masih banyak tuh, masih banyak misi-misi yang lain. Nah, misi-misi yang lain kita selesain di video selanjutnya aja. Jadi untuk di video kali ini cukup sampai di sini. Jadi biar videonya juga nggak kelamaan. Oke teman-teman, sampai jumpa